Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di videoku kali ini aku mau ngebahas salah satu toner dari Korea, dari Cos de Baha ini. Kayaknya Cos de Baha pertama yang aku review ya, yang aku cobain. Dia namanya AHA BHA Facial Toner. Ini dari Korea ya. Aku pikir dia mirip-mirip sama Cos RX kan, karena namanya sama-sama Cos gitu. Makanya aku tertarik buat nyobain. Nah, dari segi packagingnya pun agak-agak mirip sih, walaupun nggak sama persis. Ini isinya ada 200 ml ya, botolnya botol plastik, warnanya sebenarnya merah, cuman kayak merah bata gitu. Cuman udah agak luntur karena jujur sebenarnya ini aku pakai udah lama, udah habis juga sebenarnya. Jadi aku udah bisa mereview dengan lumayan sih karena aku udah memakai sampai habis. Untuk dari segi packagingnya ini lumayan menurutku karena ini plastik ringan ya, dia walaupun gelap masih kelihatan isinya sebenarnya, cuman karena udah habis aja makanya nggak kelihatan. Terus kalau untuk dibawa kemana-mana kayaknya kurang oke karena ini agak besar, 200 ml kan, jadi kurang travel friendly. Aku nggak nyaranin buat dibawa-bawa, walaupun nggak ada riwayat bocor sih selama ini. Aku nggak pernah ngalamin dia jatuh bocor gitu, nggak. Jadi menurutku sih cukup aman. Lubangnya juga nggak terlalu besar, jadi kalaupun dikeluarin itu masih terkontrol lah, nggak yang terlalu banyak keluarnya. Kalau aku biasanya pakai dengan kapas ya, jadi nggak langsung di tap-tap gitu, nggak, tapi pakainya dengan kapas. Terus untuk teksturnya dia ringan, kayak air, benar-benar ringan lah pokoknya, kayak exfoliating toner yang biasanya kan emang benar-benar ringan ya, karena dipakainya di kapas gitu. Selain itu ini juga gampang di layering saking ringannya itu tadi. Jadi setelahnya mau di layering pakai apapun tuh masih oke aja. Untuk ingredientsnya aku akan bahas satu persatu, tapi di sini ingredients utamanya itu dia ada glycolic acid atau AHA 7%, PHA-nya salicylic acid-nya 0,5% ya. Jadi lumayan jomplang sih menurutku. Glycolic acid 7% tuh lumayan strong, bukan lumayan strong, benar-benar strong. Glycolic acid 7% tuh rata-rata biasanya aku pakai 5% sih, 7% terlalu strong kalau di aku. Terus kalau BHA biasanya aku pakai 2%, 1,5% aja aku kadang masih ngeluh, masih kurang gitu, apalagi ini cuman 0,5%. Nanti aku akan bahas di belakang efeknya, manfaatnya, dan efek negatifnya apa yang aku rasain dari pengalamanku. Aku bahas ingredientsnya satu persatu dulu ya. Yang pertama dia ada aloe barbadensis leaf extract, itu urutan pertama, ekstrak aloe vera, yang mana harusnya dia bersifat moisturizing dan soothing. Tapi kok aku nggak ngerasain itu, anehnya di situ. Aku nih baca ingredientsnya dia sebenarnya nggak jelek loh, tapi nanti aku bahas. Yang kedua ada glycolic acid 7%. Ini AHA ya. Glycolic acid itu molekulnya paling kecil. Karena molekulnya paling kecil, jadi dia bisa masuk ke lapisan kulit paling dalam. Karena dia bisa masuk ke lapisan kulit paling dalam, biasanya orang-orang yang kulitnya sensitif akan kerasa iritasi, akan kerasa kemerahan, kurang cocok biasanya. Termasuk aku juga nggak cocok kalau glycolic acid di atas 5%. Biasanya kulitku memang langsung kemerahan. Terus yang ketiga ada propanediol, itu sebagai pelarut. Next ada 1,2 hexanediol sebagai humectant atau pelembab ya. Terus ada niacinamide yang berfungsi sebagai anti acne ya. Niacinamide itu dia juga bisa membantu memudarkan noda bekas jerawat. Terus ada kokamidopropil dimetalamin. Ini surfaktan sih biasanya tuh. Surfaktan tuh digunakan di produk-produk yang sifatnya cleanse ya, yang membersihkan. Tapi kalau digunakan di produk yang sifatnya bukan yang cleanse, biasanya dia memang sengaja dikombinasikan dengan salicylic acid yang fungsinya tuh buat formulasinya supaya lebih stabil. Terus next ada salicylic acid 0,5%. Ya, salicylic acid sebagai anti acne ya, dan anti komedo. Tapi kayak yang tadi aku bilang, menurutku sih kalau aku salicylic acid 0,5% sangat kurang. Next ada Hamamelis virginiana atau witch hazel leaf extract. Biasanya witch hazel itu untuk mengontrol minyak, untuk mengencangkan pori ya. Jadi bikin pori kelihatan seolah-olah lebih kecil. Nah, witch hazel ini juga biasanya kurang cocok untuk yang punya kulit sensitif. Next ada Rosmarinus officinalis atau rosemary extract. Ini fungsinya sebagai antibakteri.
Terus ada Eucalyptus globulus leaf extract, ini sebagai perfuming. Next ada Thymus vulgaris extract, sama ini perfuming juga. Terus yang terakhir ada Aspalathus linearis extract, ini sebagai skin conditioning atau pelembut. Nah, manfaat utamanya di sini eksfoliasi jelas ya. Cuman kan dia ada AHA, ada BHA. Tapi di aku sendiri yang terasa sih whiteheads ya. Jadi yang terasa AHA-nya karena glycolic acid 7%, sementara salicylic acid 0,5%-nya aku nggak ngerasain efeknya sama sekali. Aku nggak ngerasa dia ngebantu ngatasi jerawat, aku juga nggak ngerasa dia ngebersihin blackhead. Walaupun dia salicylic acidnya dikombinasiin sama witch hazel dan niacinamide, tapi tetap nggak kerasa di aku. Efek anti aknenya ya, aku nggak ngerasain. Aku malah ngerasain efek negatifnya banget. Jadi efek negatifnya glycolic acid yang bikin kulitku jadi iritasi, itu tadi kemerahan, plus witch hazel juga sih. Kalau yang punya kulit sensitif biasanya kerasa nggak nyaman juga. Aku malah ngerasain efek negatifnya sih, lebih daripada manfaatnya. Jadi karena salicylic acidnya tuh nggak mempan, tapi AHA-nya itu iya sih ngebersihin whitehead, tapi bikin kulitku sangat teriritasi. Jadi area hidung sini ini benar-benar kemerahan dan aku sampai nggak kuat pakainya rasanya. Terus menurutku juga ini formulasinya kurang oke sih. Kenapa aku bilang kurang oke? Tadi kan aku bahas di urutan pertama dia aloe barbadensis leaf extract. Itu ekstrak aloe vera. Harusnya kan punya sifat soothing, harusnya kan dia punya sifat kayak mengkalmingkan, bukan cuman water biasa. Dia udah ekstrak aloe vera, tapi kok nggak ada rasa calmingnya, tetap aja rasanya mengiritasi itu tadi. Jadi ini aku bilang kayaknya formulasinya kurang oke deh. Nah, jadi menurutku emang formulasinya agak kurang oke sih, makanya aku lebih ngerasain efek negatifnya daripada manfaatnya. Akhirnya aku nggak bisa ngabisin ini karena itu tadi udah kemerahan kan di area hidung sama area pipi gitu. Jadi aku nggak pakai dia lagi sih, cuman aku pakai awal-awal aja, aku rasain itu tadi. Selanjutnya aku pakainya di area kepala malah, jadi buat rambut, buat ngebersihin ketombe, buat ngebersihin sisa kayak kotoran kulit kepala gitu sih sebelum keramas, sebelum pakai shampoo gitu. Biasanya aku pakai dia dulu buat kayak eksfoliasi kulit kepala, terus habis itu aku baru mandi shampooan kayak biasa. Nah, itu emang lumayan efektif sih, bisa kayak ngebersihin kulit kepala jadi lebih bersih dari ketombe. Tapi kalau untuk di wajah sendiri, aku langsung setelah pemakaian beberapa kali aku lihat efek negatifnya, aku langsung stop, aku nggak lanjut lagi. Kalau kalian punya tipe kulit yang enggak sensitif, jadi yang tahan sama glycolic acid sih, mungkin oke-oke aja pakai ini. Jadi kalian yang punya tipe kulit kering tapi nggak sensitif ya, tipe kulit kering nggak sensitif, terus jerawatnya nggak terlalu parah lah, nggak terlalu bermasalah sama jerawat. Kalaupun ada jerawat mungkin cuma 1-2 aja gitu, bukan tipe kulit acne prone skin, mungkin akan cocok sama ini karena itu tadi dia lebih fokus ke mengatasi whitehead daripada ke mengatasi jerawat. Dan kalau kalian kulitnya nggak sensitif sih mungkin masih oke-oke aja. Tapi kalau sensitif, aduh jangan. Ini bener-bener bikin kemerahan sih, bikin kulit kayak iritasi gitu di aku. Oke, sekian reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu. See you next time. Bye-bye.